Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kabid, kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu panitia. Bersama saya David Abdullah, penyuluh agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dalam hal ini akan mempresentasikan peran penyuluh agama dalam program LASA di KWT Talang Babungo dan Mawar pada kategori pemberdayaan ekonomi umat. Pendahuluan, pemberdayaan ekonomi adalah kunci kesejahteraan. Lahan kosong adalah peluang, dan kondisi ekonomi yang sulit akan berdampak pada ketidakstabilan keluarga. Banyak di antara anggota KWT Talang Babungo maupun Mawar yang memiliki ekonomi lemah. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan yang pertama untuk menggambarkan peran penyuluh agama Islam dalam program LASA ini. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dampak ekonomi dan sosial program LASA ini bagi anggota KWT. Metode yang kita pergunakan adalah pendekatan kualitatif, wawancara langsung dengan anggota KWT, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, peran penyuluh agama. Dalam program LASA ini, penyuluh agama berperan memberikan bimbingan keagamaan terkait ibadah, etos kerja, dan usaha halal. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai kebersamaan, kerja keras, dan semangat gotong royong. Yang ketiga, mendampingi anggota KWT dalam manajemen keuangan dan fasilitator pengembangan usaha. Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, kita melakukan wawancara dengan 3 narasumber. Satu dari Dinas Pertanian, dalam hal ini adalah penyuluh pertanian wilayah Kalumbu. 2 dari anggota KWT Talang Babungo dan KWT Mawar. Dari hasil wawancara kita dengan 3 narasumber ini, kita lihat dampak ekonominya. Program LASA ini, yang pertama, ekonomi anggota membaik, meningkat setelah bergabung dengan program LASA. Yang kedua, kemandirian ekonomi anggota meningkat dan mengurangi ketergantungan pada penghasilan suami. Karena kebanyakan suami juga bekerja serabutan dengan penghasilan minim, dan sebagian di antara mereka adalah janda yang masih memiliki tanggungan. Yang ketiga adalah dana hasil usaha dapat membantu pendidikan anak-anak mereka, kebutuhan rumah tangga mereka, dan juga sebagian bisa mereka tabung. Dampak sosial dan spiritual. Yang pertama, dampak sosial. Hubungan keluarga lebih harmonis karena tekanan ekonomi sedikit berkurang setelah bergabung dengan program LASA ini. Yang kedua, kerjasama antar anggota KWT semakin erat melalui sistem gotong royong dalam usaha beternak ini. Mereka saling membantu satu sama lain ketika menghadapi berbagai kendala. Yang ketiga, meningkatnya pemahaman agama mereka terkait ibadah, kerja keras, dan mengembangkan usaha halal dan berkah. Nah, di dalam kita menjalankan program LASA ini, kita juga menghadapi tantangan, tapi sebagai seorang penyuluh harus mampu memberikan solusi. Tantangan yang pertama yang dihadapi adalah harga pakan yang fluktuatif untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam ini. Yang kedua, modal usaha yang terbatas. Nah, solusi yang telah kita tawarkan dan kita jalankan adalah penyuluh membangun, menghubungkan anggota, tolong pencasi anggota KWT dengan lembaga zakat, program pemberdayaan ekonomi lainnya. Tolong pencasi di tengah deponya. La ilaha illallah. Maaf Bapak Kabid dan Dewan Juri, low baterai, low bed gitu kan.
Nah, solusi yang kita tawarkan adalah menghubungkan anggota KWT dengan lembaga zakat, program pemberdayaan ekonomi, bahkan dengan anggota DPRD. Kita mencoba meminta dana aspirasi dari anggota dewan kita. Nah, kesimpulan, program LASA ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota KWT, tapi juga membentuk komunitas yang lebih kuat secara sosial dan spiritual. Penyuluh agama berperan sebagai fasilitator utama dalam membimbing anggota KWT menuju usaha yang lebih berkah dan berkelanjutan. Nah, bukan cuma cari untung, tapi juga berkah yang dihitung. Dengan LASA, sukses dunia akhirat bukan sekedar mimpi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Suaranya terlalu kecil, Pak. Pak, baca dong kita. Suara ketik nanda terdengar. Ya, Pak. Iya Bu, ya udah baru terdengar Bu. Ya. Maaf ya Pak. Menarik ini inovasi pada film namanya LASA. Iya Pak. LASA itu singkatan ya Pak? Iya, lahan sempit ayam kreatif Pak. Jadi filosofi LASA itu kan penyuluh itu harus LASA Pak? Ya, harus kreatif Pak. Ya. LASA artinya kreatif, bisa berada di mana-mana ketika dibutuhkan, hadir di tengah masyarakat. Ya Pak. Saya membaca ini yang menjadi objek binaan Pak David ini adalah ibu-ibu ya? Iya Pak. Jadi ibu-ibu LASA atau Pak David yang LASA? Nama programnya LASA Pak. Iya betul. Singkatan, ya. Jadi singkatan LASA itu kreatif Pak. Ini sangat menarik Pak David. Keluar dari zona nyaman ini Pak David. Iya Pak. Tidak hanya di depan mimbar, tidak hanya dalam bentuk lirik pengajian, tapi memang terjun ke lapangan, membaur dan hadir di tengah-tengah objek binaan. Nah, ini bagi saya ini adalah penyuluh berdampak. Iya Pak. Penyuluh yang memang dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat dan sudah keluar dari zona nyaman. Ya. Sudah mulai berjihad dan berijtihad. Terima kasih Pak, insya Allah. Terima kasih Pak David untuk kerja-kerja dan kinerja yang sangat-sangat bermanfaat seperti ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, secara kuantitas ya, berapa personil ibu-ibu rumah tangga yang dibina Pak David dalam program inovasi LASA ini. Kemudian ketika dimulainya program ini, apakah semua anggota LASA ini berada dalam level atau kategori miskin, apalagi miskin ekstrim? Setelah dilakukan inovasi LASA, kira-kira perubahannya itu seperti apa? Apakah bertambah kesejahteraannya dari awal hanya menerima bantuan untuk ternak ayam, namun setelah itu malahan mereka yang bisa memberi bantuan. Kira-kira bagaimana Pak David? Oh, terima kasih Pak. Saya ingin sedikit bercerita Pak, bahwa ketika saya ditugaskan di Kuranji, saya mencoba membentuk kelompok binaan. Biasanya menjadi objek saya memang ibu-ibu. Kita melakukan pembinaan secara konvensional.
ceramah, kita kumpulkan, kita kasih materi wudhu, sholat dan sebagainya. Cuma ketika dalam perjalanan, awal-awalnya mereka karena minimal ini 14 orang, Pak. Awalnya ada 15, 16, tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu, anggota yang pada awalnya semangat beransur-ansur mulai terlambat. Sampai akhirnya tinggal 5 orang saja, Pak. Sehingga saya berpikir, apa sebenarnya yang terjadi dengan ibu-ibu ini? Maka saya coba menelusuri dengan beberapa yang masih konsisten untuk hadir, ternyata kendalanya adalah masalah ekonomi. Pak, nyo pai mencari sayur, Pak. Pak, nyo pai memulung, Pak. Maka dari situ saya mencoba berkolaborasi dengan penyuluh pertanian. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dikerjasamakan dengan penyuluh pertanian untuk mengeluarkan ibu-ibu ini dari persoalan. Karena persoalan prinsip mereka adalah ekonomi. Dan ketika saya telusuri lagi, kaitannya kepada ketuanya, ternyata banyak juga dari anggota ini suaminya kerjanya serabutan, Pak. Dan beberapa isu memang belum saya buktikan, ada yang rumah tangganya retak, kurang harmonis, sering bertengkar. Walaupun ini tidak sampai pada tahap perceraian, tapi kalau ini dibiarkan, ini bisa pada tahap perceraian. Dan kita juga tahu di Padang juga angka perceraian itu cukup tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi. Maka saya tidak mau ini terjadi pada ibu-ibu binaan saya. Saya harus buktikan bahwa saya sebagai penyuluh harus bisa berbuat. Karena inilah tugas pokok saya sebagai penyuluh garda terdepan Kementerian Agama. Maka setelah kita diskusi dengan penyuluh pertanian, saya ingin, Bu, kebetulan perempuan, Pak, bisa enggak Ibu punya ide, anggota KWT ini punya lahan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Maka muncullah ide ketika itu beternak ayam. Beternak ayam, tapi lahan mereka sempit. Nah, lahan yang sempit ini kita harus maksimalkan. Kita harus maksimalkan. Awalnya memang tidak banyak yang tertarik, Pak. Karena bahan pakannya mahal, ayam ini mudah stres dan lain sebagainya. Nah, maka saya datangi lagi kepada penyuluh pertanian ini orang yang ahli di bidang perteluran dan beternak ayam yang membidangi itu. Maka katanya beternak ayam itu sebenarnya tidak mahal. Konsep memberi makan ayam itu 3-2-1 saja katanya. 3 dedaknya, 1 jagung dan 1 konsentrat. Ketika terpenuhi ini, maka sebenarnya ayam akan selalu bertelur. Maka 1-2 orang mencoba program ini, menjalankan peternak ini, hasilnya nampak oleh anggota lain, Pak. Hasilnya menampak oleh anggota lain. Sehingga satu demi satu bergabung pada awalnya 3, 4. Kemudian kita bikin proposal, kita ajukan kepada anggota dewan, minta apa? Dana aspirasi, Pak. Alhamdulillah dikabulkan. Melalui Dinas Pertanian kita kerjasama, bikin proposalnya. Akhirnya dikabulkan, dapatlah kita bantuan 500 ekor anak ayam. Nah, 500 ekor anak ayam ini kita bagi yang pada sampai saat ini sudah ada 30 keluarga, 30 ibu-ibu itu yang beternak ayam, karena bibitnya kita kasih dari bantuan tadi yang kita kerjasamakan dengan penyuluh pertanian dan anggota DPRD melalui dana aspirasinya. Nah, mereka merasakan manfaatnya. Mereka lebih mandiri, ketergantungan kepada suami sedikit-sedikit bisa terurai gitu kan. Nah, sehingga gizi keluarga, gizi anak-anaknya bisa terpenuhi, kemudian kebutuhan keluarga bisa dibantu, bahkan ada di antara mereka sudah bisa menabung, Pak. Dan karena ini adalah bantuan, saya dorong ibu-ibu harus memberikan laporan setiap bulan kepada Dinas Pertanian sebagai bentuk tanggung jawab moral kita bahwa bantuan ini memang kita manfaatkan secara terus-menerus. Alhamdulillah sampai sini mereka puas, Pak, dan merasa terbantu sekali. Terima kasih, Pak David. Terakhir, target selanjutnya dari kegiatan ini, tentu kita tidak ingin hanya sampai di sini. Bisa jadi nanti trennya tidak lagi ayam, bisa jadi nanti mungkin usaha bordir, usaha konveksi alas kasur, sarung bantal. Mudah-mudahan ini bisa berkembang.
ya. Iya Pak. Dan kira-kira harapan saya ya, semua yang dilakukan ini memang terekspos demi siarnya kegiatan kita, dan jangan kita lupakan nomenklatur kita. Memang orang untuk bisa beribadah itu tidak harus menunggu sejahtera, tapi setidaknya kebutuhan dasar mereka bisa mereka penuhi, sehingga mudah mereka kita beri pendidikan dan pemahaman dengan wawasan keagamaan. Iya Pak. Kita adalah PAI, Penyuluh Agama Islam, dan Iya, Pak. itu tugas pokok kita. Nah, kemudian agar kita lebih berdampak lagi, di samping maksimal tugas pokok kita, kita juga mencoba memberikan kesejahteraan keluarga sekitar. Iya Itulah Pak. yang disebut dengan penyuluh berdampak. Terima kasih Pak David. Iya. Sebelum saya akhiri Pak, jadi kami sekarang sedang berapa orang sedang mencari lahan Pak. Kami ingin program beternak ayam ini pada skala yang lebih besar, dan kalau kami bisa menyediakan ayam itu skala lebih besar, sudah ada beberapa rumah makan yang kita pantau ayam ini disalurkan ke sana Pak. Alur ini kita salurkan ke sana sehingga dampaknya lebih banyak terhadap anggota dan ibu-ibu. Dan sekarang banyak yang ingin bergabung Pak, karena melihat kawan-kawannya sudah sukses gitu. Itu Pak. Barangkali di Kuraji itu ada tanah wakaf yang belum bisa termanfaatkan. Mungkin di KUA ada data-data tanah wakafnya. Iya Pak. Mungkin bisa di atas tanah wakaf itu didirikan kandang ayam sebagai lahannya. Iya. Mungkin dalam jangka kerjasama dengan BWI, Nazir, dan pihak-pihak terkait yang memberikan bantuan. Iya Pak. Oke Pak David, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David. Dengan begitu selesai sesi presentasi dan wawancara kita bersama Pak David. Kita tutup dengan membaca mendalam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabir.